gimana dong? Lebih semangat lagi ayo, tepuk tangannya. Iya mantap. Buat jamaah Islam Itu Indah di rumah ini Masya Allah ya. Kembali lagi di Islam Itu Indah, buat baru yang bergabung kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini bagus banget. Buat ngingetin kita semua, apa sih temanya? Cara ngelunasin hutang puasa sebelum Ramadan tiba. Alhamdulillah. Jamaah. Kita tanya lagi sama guru kita panggil Habib Usman, tepuk tangan buat Habib Usman. Bib, izin Bib. Ini gimana kalau sampai, ini mohon maaf ya namanya manusia ini kan tempatnya lupa gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang sampai telat bayar utang puasa. Karena bulan Ramadan, tiba-tiba astagfirullahaladzim udah bulan Ramadan lagi. Puasanya belum dibayar. Terus gimana ya kalau seandainya kita bayar lagi setelah bulan Ramadan? Bisa nggak ya? Mohon izin penjelasannya Bib, Fadal. Akhir afwan, Mas Madi, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kapan batas terakhir kita berpuasa untuk mengqadha Ramadan? Batas terakhirnya adalah Sya'ban. Sebagaimana dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, dia mendengar bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya kana yakunu alayya saumu min ramadhana famastati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Jelas aku dahulu punya kewajiban berpuasa. Aku nggak pernah membayar utang puasa tersebut kecuali masuk waktu Sya'ban. Karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa full di bulan Sya'ban, tapi akhirnya dihentikan 2-3 hari sebelum Ramadan. Karena takut menjadikan sama dengan Ramadan. Di sini disimpulkan bahwasanya terakhir batasannya adalah bulan Sya'ban. Kalau dia melewati harinya, ditanya nih melewati harinya di bulan Sya'ban berarti udah masuk lagi Ramadan, masuk di bulan Syawal tapi punya utang Ramadan yang dulu, maka wajib bagi dia membayar fidyah setiap selama dia mengqadha Ramadan tersebut. Misalkan contoh, ibu punya utang, tadi masih berlanjut nih, utang kurang lebih 60 kali 7. 60 kali 7 tuh, karena apa? Selama 60 tahun gak pernah bayar puasa haidnya. Waktu dia haid, dia enggak. Oh dipotong monopos dong Bib. Oh iya lupa saya ada potongan monopos. Nah ketika dipotong taruhlah 40 tahun. Misalkan 20 tahun yang lalu monopos umur 40. Misalkan. Nah ingat-ingat jadi singkat cerita adalah pokoknya intinya diganti utang. Setiap hari dia berpuasa 40 kali 6 atau 40 kali 7. Ketika dia mengqadhanya, maka sore harinya dia memberikan makan atau fidyah kepada orang yang gak mampu. Cukup makan, misalkan berapa sih makan sekarang? 25 ribu atau 30 ribu? Kasih 30 ribu. Setiap harinya 30 ribu, 30 ribu, 30 ribu kepada orang fakir miskin. Ini buat makan atau boleh disiapin juga kita biasa nasi pakai rendangan, pakai ayam, udah pakai sayuran, kasih. Ini bayar fidyah saya. Terima, kalau kamu mau terima alhamdulillah, kalau gak terima saya cari yang lain. Kalau diterima alhamdulillah berarti dia mengqadhanya dan membayarnya dengan fidyah. Terus kalau ditanya lagi, boleh gak saya bayar fidyah dengan uang? Ditanya lagi dengan menggunakan uang. Kalau misalkan seandainya dia menggunakan uang diperbolehkan. Tapi nominalnya harus sama dengan dia ngasih makan orang tersebut. Contohlah diratain 25 ribu atau 30 ribu atau bahkan lebih bagusnya 50 ribu. Sisanya sedekah. Jadi jangan main-main dengan Ramadan. Jangan main-main dengan Ramadan. Kita bisa nggak masuk surga. Karena apa? Karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Ustaz Syam menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan dia berpuasa di bulan Ramadan ingin mendapatkan takwa dari Allah. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaannya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kalau dia tidak berpuasa, dia nggak bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah dia takut, dia menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti aturan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita, ingat sekali lagi, mengganti berapapun jumlah Ramadan yang kita tinggalkan dan membayar kafarat atau membayar denda, yakni kasih makan orang
fakir atau miskin. Jazakallah khair ilmunya. Makasih banyak, tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Usman. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam Tinda yang di rumah dan juga di studio ya. Kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang di studio mewakili yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, boleh kita kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, silakan. Wih, ini dulu. Yang ini dulu deh sebelah sini, silakan Ibu izin. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dari pengajian Majelis Taklim Al-Hidayah Kampung Cibitung, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Takbir, Allahu Akbar. Wah, Saya semangat mau ini. bertanya kepada Ustadz Maulana. Boleh, silakan Ibu Mohon Siti. izin, Ustadz. Iya, izin Ustadz. Udah ngambek nih. Assalamualaikum, Ustadz. Iya. Pertanyaannya Bu Siti. Pertanyaannya, apakah ada hari-hari tertentu untuk membayar hutang puasa? Itu aja. Itu aja ya. Perkenalannya kenceng, kira nanya pelan. Iya. Iya, oke. Makasih banyak Ibu Siti, tepuk tangan dong buat Ya, Ibu Siti. terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah jawab deh. Yang cempreng yang jawab, yang cempreng juga. Iya. Izin Habib dan Sasam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak kepada tim Islami Tinda yang menyelamatkan jamaah yang mau masuk Ramadan. Betapa banyak orang yang bermasa bodoh dengan puasanya. Sampai datang Ramadan berikutnya sehingga tidak bayar lagi utang puasanya. Ketahuilah, pertanyaan ibu juga bagus. Kenapa bertanya, ada nggak hari khusus untuk bayar puasa? Apa khusus? Tahu nggak khusus apa? Khusus. Khusus dan khusyuk. Iya. Hari yang khusus tidak ada. Yang penting cepat bayar. Jangan sampai keburu Ramadan lagi. Yang masalahnya keburu mati. Itu yang masalah. Nah, dalam hal ini boleh dibayarnya kata Nabi berurutan, boleh terpisah-pisah. Bisa dicicil supaya mudah. Yang paling aman setelah Ramadan kan ada puasa Syawal. Kenapa tidak sama Syawal? Sekalian. Ada kan puasa Syawal ya? Ada kan? Kenapa tidak puasa Syawal dulu, baru bayar utang puasa, atau bayar utang puasa dulu, baru Syawal, atau cara yang ketiga kata Imam Al-Ghazali. Ada 3 cara. Boleh juga digandengkan. Saya berniat bayar utang puasa di bulan Syawal. Bagi orang yang tidak kuat puasa. Saya puasa Ramadan aja susah. Apalagi mau puasa Syawal. Nah kalau begitu lebih bagus engkau puasa di hari-hari yang bagus. Kayak puasa Arafah. Kan tidak mampu dia puasa sunnah. Maka boleh dia mempuasakan berkaitan dengan bayar utang puasanya di hari-hari yang khusus. Boleh diususkan bagi orang yang tidak tahan puasa. Aku tidak tahan tapi aku juga mau puasa Arafah. Oh berarti kau bayar puasamu di Arafah. Atau kau bayar puasamu di bulan Syawal. Itu bagus. Supaya engkau juga dapat keberkahan minimal. Atau kalau nggak bisa sanggup nungguin. Lebih bagus puasa Senin, Kamis. Senin, itu. Padahal puasa itu nggak susah loh. Saya ini puasa terus. Gak susah. Puasa itu kan memutar jam makan. Jadi itu harus dibayar. Intinya Dibayar. adalah hari semuanya boleh Bu. Bisa Boleh. dibayar sekaligus, bisa Boleh. dibayar dicicil. Yang penting utangnya dibayar. Masya Allah. Udah? Tepuk tangan Ustaz Maulana. Kan? Oh, di bulan Ramadan. Iya. Kalau puasa berapa kali? Tidak puasa berapa kali makan? 3 kan? 3 kali. Pagi, siang, malam. Tuh 2, 3. Pagi, siang, bulan puasa. Bulan puasa tetap 3 kali makan. Oh, apa tuh? Makan sahur, Heeh. makan buka. Satu lagi. SSB. Apa tuh? Sisa-sisa buka. Setelah terawih. Setelah tarawih. Makasih banyak. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Kita lanjut lagi. Yo, yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Yo, mana? Sini dulu lagi ya. Yang di bawah ini mohon izin silakan Ibu boleh berdiri. Iya, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yani Ibu Yani. dari Majelis Taklim Al Hidayah, Mm-mm. Kampung Cibitung, Mm-mm. Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Tepuk tangan Ibu Yani. Silakan Ibu pertanyaannya. Mau bertanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam boleh, Ustadz Syam. Siap Ibu. Pak Ustadz, apakah jika ada wanita hamil Mm-mm. wajib membayar puasanya dengan fidyah Mm-mm. selama 1 bulan? Kalau misalkan belum mampu, bagaimana Pak Ustadz? Oh gitu. Ibu lagi hamil gak sekarang? Enggak ya? Enggak lah, enggak. Udah lewat. Kayak Iya. takut banget gitu Bu, kenapa sih? Takut hamil lagi Ibu. Iya itu aja Ibu pertanyaannya. Ya. Iya terima kasih Mohon banyak Ibu. penjelasannya Pak Ustadz. Siap Ibu. Tepuk tangan buat Ibu Yani. Iya ada yang datang pas Ibu Yani hamil lagi tuh. Lihat tuh nengok-nengok. Iya silakan duduk. Sampai guru-guru kami Habib Maksud Maulana Mas Fadli, jamaah yang bertanya Ibu Yani, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran lanjutan ayat yang tadi, Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasy rajim. Allah. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Beberapa hari tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu dia tidak berpuasa, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu, hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya nanti. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayarkan fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Pertanyaan tentang ibu hamil. Ada seorang ibu solehah, ngaji majelis taklim, ngaji subhanallah. Tapi 45 tahun tidak pernah puasa. Kenapa bisa 45 tahun? Karena 15 anaknya. Hamil, menyusui, hamil, lahir, nifas, menyusui, hamil, lahir, 15 anaknya. Berarti 15 kali 3 tahun, 45 tahun tidak pernah puasa. Bagaimana caranya ini? Maka kalau masih dikasih umur sama Allah, dia punya kesempatan bayar hutang puasa, tetap kembali kepada dalil yang pertama, puasa wajib dibayar dengan puasa. Ada seseorang yang hamil, kemudian dia melahirkan, menyusui, ternyata dia sudah punya kesanggupan, kekuatan untuk dia membayarkan hutang puasa di tahun tersebut sebelum sampai bulan suci Ramadan, maka dia hanya wajib mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkannya. Di pertengahan Ramadan baru lemah rasanya, aduh lemah rasanya saya puasa ini karena hamil, maka dia punya hutang puasanya 15 hari. Maka setelah dia melahirkan, setelah nifas, kemudian dia menyusui pun sudah kuat untuk berpuasa, maka dia wajib mengganti daripada 15 hari hutang puasanya. Toh ternyata dia kuat, dia mampu, dia tidak sakit ketika dia berpuasa, tidak menyakiti juga bayinya, tidak mengurangi juga air susunya, maka dia tidak berpuasa. Nah ini kalau dia tunda pembayaran hutangnya tahun depan, melewati Ramadan yang ada di tahun tersebut, maka inilah yang double hutang puasa plus fidyah. Kenapa? Hutang puasanya untuk ganti puasa yang ditinggalkan karena hamil melahirkan, menyusui. Dan fidyahnya untuk bayar denda karena telat setahun.
Itu cuma untuk membayar denda saja. Denda kenapa? Karena dia telat setahun. Sudah pernah sebenarnya dia sempat membayar, tapi dia tidak mau membayarkan karena nanti aja. Tahu-tahu hamil lagi, tidak sanggup lagi, maka inilah yang terhitung dia bayar fidyah. Dengan catatan, qadha puasa tidak ditinggalkan. Mengganti puasa tetap wajib baginya karena puasa wajib dibayarkan di ayyamin ukhor ataupun di hari-hari yang lain ketika dia sudah sanggup untuk berpuasa. Masya Allah. Siap. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Fadli. Penjelasan. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jazakallah khair. Nah satu lagi kita mau kasih kesempatan tanggung dari sebelah kanan angkat tangan yang mau nanya boleh. Wah yang ini ya cepet aja nih kita kasih nih mohon izin Ibu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kabupaten Bogor. Tepuk tangan buat Ibu Fitri. Silakan Bu Fitri pertanyaannya. Izin mau bertanya ke Habib Usman. Habib Usman boleh. Ya. Boleh silakan. Apakah membayar hutang puasa wajib dan sunnah seperti puasa Senin dan Kamis bisa digabung, Bib? Atau memang harus dipisah? Terima Oke, kasih. ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa tepuk tangan buat Ibu Fitri. Wah ini bagus ini. Dia punya prinsip Bib, mohon izin Bib. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui jadinya nih. Gimana boleh gak digabung antara puasa sunnah? Silakan mohon izin dijawab Ustaz Bib. Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang sekali lagi meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka wajib untuk mengqadha'nya. Dan apabila dia diwajibkan dan terkena hukum fidyah, maka puasa Ramadan sore harinya atau siang harinya dia membayar fidyah. Bagaimana sih cara niatnya? Nawaitu shauma ghadin an qadha'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Aku niat mengganti qadha puasa bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga bisa dengan digabungkan. Menurut mazhab Imam Syafi'i boleh digabungkan puasa Ramadan, qadha Ramadan, puasa qadha bukan Ramadan ya, qadha Ramadan dengan puasa hari Senin atau puasa sunnah. Nawaitu shauma syahri Ramadan al-madi alladhi alayya faradi shauma syahri Ramadan al-mutabakki minhu fi hadzal yaumil mubarak. Maksudnya hari yang penuh dengan keberkahan, musaddifil isnain lillahi ta'ala. Musaddifin hari yang mulia. Jadi gini, ada orang yang saya niat puasa qadha Ramadan tahun yang lalu. Madi itu tahun yang lalu. Karena tadi apa tuh? Dia meninggalkan puasa tahun lalu. Kalau dia niat gantinya di tahun ini, misalkan saya niat tahun ini nih. Berarti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ya kan Ramadhana qadaan lillahi ta'ala. Aku niat mengganti puasa bulan Ramadan qadaan lillahi ta'ala. Bisa juga dibarengin fi yaumil isnain atau di tanggal fi yaumil khamis atau ayamul bid boleh digabungkan. Jadi mau Senin, mau Kamis, mau ayamul bid, mau Rajab, mau Sya'ban, mau apa lagi tuh? Mau puasa 9, 10, Muharram atau Arafah itu boleh digabungkan. Boleh digabungkan. Tapi kalau niat yang tadi adalah saya niat puasa qadha Ramadan tahun lalu yang belum saya ganti. Kalimatnya adalah yang belum saya ganti. Alladzi alayya fardun shauma syahri Ramadan al-mutabakki, ya kan? Al-mutabakki minhu yang belum pernah saya bayar, saya belum pernah saya ganti pada hari ini bertetapan dengan hari yaumil isnain yang mulia karena Allah Ta'ala. Hadal yaumil mubarakal musaddif atau musaddif yang dimana yaumul isnain ini hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena hari Senin adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya hari Senin kita puasa Senin Kamis di qadha Ramadan disertai Senin Kamis, puasa-puasa yang lain itu diperbolehkan dalam syariat. Jadi nggak jadi masalah, digabungkan. Kalau misalkan ada orang yang bertanya, nggak boleh digabung-gabungin puasa sunnah, ini kan puasa wajib. Ala niatihim, insya Allah. Atas niat yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan, bukan makhluk. Karena ini perkara ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu banyak ulama yang menjelaskan. Ada mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan mazhab Imam Syafi'i.
Kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan menurut kitab daripada Imam Ghazali diperbolehkan. Maka oleh karena itu ibu masih punya utang, puasanya Senin aja, ya kan? Kemis aja, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Bolehkah berturut-turut? Tadi Ustadz Maulana sampaikan, Iya. boleh berturut-turut, bahkan lebih bagus. Karena apa? Menyelesaikannya lebih cepat. Kita nggak tahu yang namanya umur. Kalau misalkan seandainya ditanya lagi, boleh gak saya di hari-hari pilihan? Saya kodoknya, karena kan saya malas. Di Rajab lah ya kan, tanggal Iya. 1 sampai 10 Rajab. Atau sampai 15 Rajab, boleh. Boleh. Tapi yakin umurmu sampai pada waktunya. Oh, jadi kalau semakin cepat semakin baik. Tapi Ibu Betul. Fitri saya seneng nih. Orang-orang cerdas di waktu terbatas ibadahnya tuh bisa digabungin. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Usman dan juga Mbak Fitri. Pertanyaannya bagus banget. Tapi ini saya dari tadi saya perhatiin Habib Usman lagi tausiah ya kan. Ada di sebelah saya ibu-ibu ini sebelah kiri. Dia lagi mikir, saya nggak tahu apa yang dipikirkan. Apakah dia mules? Atau bagaimana? Ibu kenapa ibu? Apa yang jadi pikiran ibu sampai kayak aduh kayaknya bingung gitu. Apa sih? Sebenarnya kan Ramadan. Sedangkan Ustaz utang Maulana sana. sini, coba sini. Kenapa Ibu bu? ngantongin apa sih? Kenapa ibu sebenarnya pengen kenapa? dideketin sama Pak Ustadz. Oh Ya. pengen dideketin Pak Ustadz. Ini Ustadz kasih saya deket. masih banyak Pak. Karena Utangnya tadi masih kan banyak. waktu masih muda kan melahirkan terus melahirkan Oh, terus gitu. Ibu masih banyak utang puasanya. Insya Allah. Nah, makanya hitung-hitung. Hitung-hitung utang puasanya. Tuh, Makanya jangan bukan suka kasih sepelein. solusi, malah bikin orang makin panik. Gimana sih? Udah deh, nanti kita bahas lagi yang di rumah. Kita lanjut lagi setelah satu ini ya. Baru kita kasih kesempatan curhat, tetap di Salam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Orang makin panik.